setiap pasangan muda pasti menginginkan gitu ya. Jadi yang ditunggu-tunggu kondisinya seperti ini. Jadi jelas itu shock banget dan menjadi apa ya? Saat itu berpikir ini musibah gitu. Hai there. Hai there. Kita jumpa lagi dalam acara Hai there, Hayandra Think, Educate, Research, and Enlighten. Kali ini telah hadir bersama saya Ibu Maya dan Pak Nurjaini, dan mereka adalah orang-orang yang saya anggap sangat penting ya dalam berjalannya Yayasan Hayandra Peduli. Karena apa? Mereka adalah 2 orang dari sekian banyak orang yang telah berhasil mengubah suatu yang kita mungkin katakan sebagai cobaan ya waktu itu ya, cobaan ya. Dan telah berhasil mengubahnya menjadi berkah, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, anak-anak mereka, namun juga ternyata ke banyak sekali anak-anak terutama di penderita celah bibir dan langitan ya, di komunitas celah bibir dan langitan di Jakarta dan sekitarnya, dan mudah-mudahan di seluruh Indonesia nanti. Ya, jadi ini adalah suatu episode yang menurut saya sangat penting dalam menunjukkan betapa kepedulian kita terhadap sesama, terutama di kaum-kaum yang mungkin saat itu membutuhkan pertolongan sekali, dan ternyata ini efeknya sangat besar ya, nggak hanya di kehidupan putra-putri mereka, namun juga di kehidupan keluarga mereka juga. Oke, sedikit kilas balik. Bagaimana sih dulu ceritanya seputar kelahiran anak ibu? Anak ibu Maya namanya Alessa, dan anak Pak Nurjaini namanya Ramadan ya. Kendala apa sih yang ibu temui, Ibu Maya duluan nih? Ibu temui saat Alessa tuh lahir, gimana tuh Bu ceritanya dulu? Kendalanya itu pas lahir, keadaannya saya lihat celah bibir gitu dong. Ibu tahu nggak Sebelumnya saya belum tahu gitu, karena memang USG? enggak, karena saya USG, cuma ya? periksa biasa aja. Jadi pas lahir keadaannya gitu ya, shock banget kan, gimana ini nanti menyusunya, makannya gitu. Terus waktu ibu lahir tuh ibu ditemenin sama siapa waktu itu? Oh, saat itu saya emang lagi ada masalah dong. Saya ditinggal sama suami saya waktu saya hamil 9 bulan. Sebelum Alessa lahir? Sebelum Alessa lahir. Ya itu, saya cuma ditemenin anak saya yang waktu itu masih SMP kelas 2. Oh, kakaknya Alessa baru SMP kelas 2, Iya. Ibu diantar sama dia? Iya, Di diantar mana ke waktu bidan. itu melahirkannya? Saya di rumah Bu Haji Komariah, Bidan, di Bidan, ya. daerah Klender Buaran. Jadi pas lahir, Ibu Maya ini nggak tahu kalau Alessa itu ternyata di kandungan mengidap celah bibir dan langitan ya. Iya. Jadi begitu lahir baru tahu. Baru tahu. Shock banget pasti. Shock banget, ditambah lagi kan nggak ada yang nemenin. Iya. Gitu dong. Anak ibu sekolah dong? Sekolah, Kelas 2 SMP. kelas 2 SMP. Jadi dia pagi, kita jalan kaki lumayan jauh lah ya dari ke bidan itu. Terus mama di sini ya, terus dia jam 12 pulang untuk sekolah. Karena saya itu lagi ulangan, naikkan kelas. Jadi nggak bisa ditinggal, ya udah saya sendiri. Kayak gitu dong. Perjuangannya seorang Iya. ibu ya, melahirkan sendiri. Kebayang. Saya jadi terharu karena saya tuh seorang ibu juga gitu Iya. ya, dan biar bagaimana kelahiran anak itu kan sesuatu yang kita tunggu-tunggu Iya. sebenarnya Bu ya. Sebenarnya sih. Iya. Nah kalau Pak Nurjaini gimana waktu itu ceritanya Pak? Ya, berawal dari USG. Yang kedua waktu itu usia kandungan 6 bulan istri saya. Dokter kandungan mengatakan kok saya nggak lihat labio gitu. Nah dari situ Nggak lihat bibirnya? iya maksudnya. begitu, Jadi, nggak lihat. Saya tidak mengerti istilah medis ya, ketidaktahuan saya, cuman yang terdetik di benak saya ada sesuatu terhadap janin ini gitu. Jadi saya cukup shock dan ya butuh waktu untuk menata hati dan pikiran gitu. Jadi ketidaktahuan itu pelan-pelan saya cari tahu gitu lewat internet, lihat apa gitu. Ternyata ya itu celah bibir dan langit-langit. Sementara ini adalah anak pertama yang setiap pasangan muda pasti menginginkan gitu ya. Jadi yang ditunggu-tunggu kondisinya seperti ini. Jadi jelas itu shock banget dan menjadi apa ya? Saat itu berpikir ini musibah gitu. Iya gitu. Lebih kurang seperti itu, Dok. Ya. Jadi ini ada 2 perbedaan cerita ya. Kalau Bu Maya, beliau nggak tahu kalau putrinya Alessa sebenarnya di dalam kandungan mengidap
celah bibir dan langitan, sementara kalau Pak Nurja ini Ramadan sudah ketahuan di dalam perut ya dari pemeriksaan USG. Tapi kebayang dong dua-duanya pasti pada saat tahu itu pasti shock banget. Iya. Ya, terus ibu gimana tuh waktu itu? Waktu membesarkan Alisa tuh gimana gitu? Ibu Waktu itu sendiri nih? Iya, saya terpuruk banget gitu dok. Apalagi orang tua saya ngeliat keadaan Alisa kayak gitu. Saya kan juga kan ngontrak kan. Iya. Saya minta tolong gitu. Saya pengen numpang. Terus ibu saya nggak bisa, malu gitu. Anaknya kayak gitu. Gitu. Ya udah akhirnya saya ya udah kita cari kontrakan kecil. Bertiga aja sama anak saya aja. Jadi ibu dengan 2 anak ini dan Alisa masih baru lahir. Ya. Jadi memang sayangnya ya, ini cerita yang banyak terjadi di masyarakat kita. Biar gimana kan, sekali lagi, saya tuh selalu terharu gitu kalau kalau ngomongin Sumbing ini ya, karena sedikit banyak ini passion saya memang pada saat mendirikan Yayasan Hayandra Peduli ya. Jadi memang banyak sekali cerita di masyarakat kalau bayi ini lahir lalu mengalami penolakan gitu kan, padahal ya kalau dipikir-pikir ya kita kan selalu berdoa punya anak yang sehat, pasti kan gitu ya. Iya, kita selalu lebih dulu tuh pasti doanya tuh sehat, bukan kayak pintar atau anak saya akan jadi kaya atau gimana, enggak, pasti kita akan berdoa punya putra-putri yang sehat. Dan ternyata pada saat lahir dengan sedikit kekurangan, kenapa saya bilang sedikit kekurangan, karena pada dasarnya itu kita semua tuh sumbing loh dalam kandungan ibu kita gitu ya. Kita semua tuh, baik saya, Ibu Maya, Pak Nurja ini dan para pemirsa di sini tuh sebenarnya sumbing. Ini ada bekasnya nih. Ya, jadi ditutupkan sama Allah pada saat kita di dalam kandungan ibu. Nah, karena suatu dan lain hal, mungkin karena penyakit pada saat ibu mengalami kandungan muda ya, atau karena stres, radiasi, banyak faktor deh, gizi ya. Jadi penutupan bibir itu tuh terhambat. Jadilah terjadi celah bibir dan langit-langit. Jadi itu bukan penyakit sebenarnya. Jadi itu penutupan bibir dan langit-langit yang kebetulan macet aja di tengah jalan gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak ada bedanya sama mereka. Kalau saya dulu di dalam kandungan ibu tiba-tiba macet juga kan nggak tahu ya, nggak ngerti ya. Nah, jadi itu penolakan itu begitu banyak, dan cerita seperti yang Ibu Maya katakan tadi itu terjadi ya. Bahwa keluarga sendiri merasa malu, takut diomongin tetangga, itu terjadi semua gitu. Nah, kalau Bapak gimana dulu? Pada saat Ramadan lahir mengalami nggak seperti itu? Ya, normal seperti orang tua yang lain. Kebetulan lingkungan saya sih tidak ya, keluarga besar juga tidak, sama sekali tidak ada penolakan, mereka bahkan memberikan dukungan. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Paling saya ya seperti itu, shock gitu dok ya, mengapa gitu kadang-kadang. Kenapa saya kan gitu. Pasti. Dan saya juga bingung untuk bersharing karena di radius sekian kilometer itu tidak ada lagi selain saya. Sehingga saya mau bertanya tentang Sumbing ini bingung gitu ke siapa. Karena tidak ada yang berpengalaman dalam mengasuh bayi seperti ini gitu. Jadi pelan-pelan kami belajar gitu secara telaten gitu. Dan alhamdulillah semua itu terlewati dengan baik gitu. Dan saya berpikir jauh ke depan bahwa suatu saat nanti pasti di luar sana ada ibu-ibu lain yang bertanya kepada saya. Maka saya mencoba mencermati, mengamati, jangan sampai saat orang bertanya saya tidak bisa jawab. Jadi saya mencoba menemukan jawaban-jawaban itu. Saya sediakan untuk 5-10 tahun ke depan. Iya, jadi Bapak dengan pengalamannya sudah berpikir bahwa suatu hari nanti nih jangan sampai ada orang kesulitan seperti Bapak waktu itu ya. Betul. Nah, kalau Bu Maya kan waktu itu ceritanya keluarga kan nggak nerima lah ya, belum nerima waktu itu ya. Jadi ibu ngontrak nih, terus apa yang ibu lakukan tuh abis itu? Ya masih ada, ya makanya yang ada saya jualin untuk pertama kali ngontrak. Terus saya sambil cari kerja yang bisa bawa anak. Sampai akhirnya saya ketemu kerja di laundry, nggak jauh dari rumah saya. Di situ. Nah, Alisanya gimana tuh kalau ibu kerja? Alisa pagi sama kakaknya, nggak lama terus ada tetangga saya yang mau gitu sini biar saya jagain gitu. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah, tapi dia bisanya siang dok gitu. Jadi setelah saya berangkat kerja, Ajeng di rumah. Nanti jam 11 dia waktunya sekolah, dia antar adiknya
ke tetangga, dia berangkat sekolah sambil bawa tas, sambil bawa gendong lensa, iya, ya Dan saat kayak itu gitu. kakaknya Alessa baru kelas 2 SMP, iya. Sampai Bayangkan bahwa ini episode yang paling susah buat saya. Ya, jadi bayangkan anak kelas 2 SMP yang ya belum seharusnya ya terima tanggung jawab seperti itu, harus menjagain adiknya yang punya celah bibir, terus udah gitu nganterin ke tetangga. Iya. Kebayang perjuangannya sementara ibu mencari nafkah Cari, iya. waktu itu ya. Untuk Nah. nyambung sekolah. Terus gimana ceritanya waktu itu ibu kenal Hayandra tuh pertama kali gimana ya? Saya itu pas sudah 2 minggu datang lagi, dan itu kan dia juga tahu keadaan saya. Iya. Bu, ini ada bakso di YPK Mandiri daerah Menteng, ibu tahu nggak? Saya nggak tahu bu, gitu kan. Terus udah lama saya dikasih nomor teleponnya, ibu WA ke sana. Saya bingung, saya itu kan saya nggak pakai handphone yang Bagus. cuma nomor modern telepon ya. aja. Iya. Terus ibu telepon. Iya, saya telepon. Saya bilang saya mau ikut, anak saya kasihan gitu, nggak bisa nyusu. Saya kan bingung ya gimana. Terus kata, ini nggak bisa bu, ini masih 2 minggu gitu. Syaratnya harus 5 bulan dan beratnya 5 kilo. 3 bulan. Iya, 3 3 bulan. Berat 5 Beratnya kilo 5 itu kilo adalah baru. Iya, itu syarat standar soalnya Iya. Bu ya di seluruh dunia untuk seorang bayi yang mengalami celah bibir dan langitan untuk bisa operasi bibir pertama kali. Iya, Beratnya 5 kilo, usianya 3 3 bulan. bulan, iya. Alessa baru 2 minggu. Baru 2 minggu, makanya saya kayak bingung kan dok Iya. nyusunya. Terus ya udah bu, saya telepon lagi, bu tolongin dong gimana caranya gitu, Iya. biar saya bisa ikut baksos ke sananya. Iya. Iya tenang aja bu. Gak lama besoknya langsung ada telepon dari klinik Hayandra. Justru dari Langsung telepon ibu iya, ya. langsung hubungin. Saya udah seneng banget kan. Terus ibu boleh nggak di foto celah bibirnya? Iya. Ya kan saya nggak ada ini. Oh yaudah besok datang aja. Dikasih alamatnya sama Iya. suster tuh yang nelpon. Nah saya datang ke sini langsung ketemu klinik ini. Ya, jadi waktu itu Yayasan Hayandra Peduli juga mencoba proaktif ya, bahwa kalau ada pasien-pasien yang didaftarkan, termasuk salah satunya kebetulan Rumah Sakit YPK Mandiri adalah tempat saya kerja juga ya. Jadi ada koneksi dengan Yayasan Hayandra Peduli. Jadi waktu itu cerita tentang Alessa itu sampai ke kami dan kami langsung approach Bu Maya ya. Dan sebenarnya karena pada saat itu mungkin waktu itu di saat Ramadan belum ada ya, sudah ada teknologi nasoalveolar molding atau NAM ya untuk bayi-bayi celah bibir yang baru lahir. Ya, jadi ibu langsung dikontak ya. Langsung saya datang ke sini, saya ketemu dokter Tati, Iya, sama dokter gigi kami, suster ya. Indah gini. Saya bingung kan, saya langsung ngomong aja, dokter saya untuk ini saya nggak ada uang gitu kan, untuk alat itu kan sepertinya mahal. Iya, kelihatannya memang canggih banget. Iya, saya bingung dong saat itu. Terus dokter Tati, udah tenang bu, ibu tenang aja, ini semua gratis, sampai nanti Alessa operasi juga gratis. Ya udah, saya bersyukur banget tuh kan. Iya. Akhirnya saya datang pasangnya, alhamdulillah dia bisa nyusu. Ya, Gitu dengan dong. alat bantu ini Iya. Alessa jadi lebih mudah untuk disusui ya. Nyusunya. Ya, karena alat ini menutup juga celah langit-langitnya, nggak hanya memperbaiki celah bibir dan hidungnya. Iya. Ya. Kalau Bapak sendiri gimana waktu itu ceritanya kenal Yayasan Hayandra Peduli, Pak? Iya, saya mulai bersentuhan dengan Hayandra atau mengenal gitu berbekal dari informasi adanya baksos ya rutin di salah satu rumah sakit di daerah Cikampek. Iya. Nah dari situlah saya menindaklanjuti langsung ke rumah sakit dan coba langsung daftar. Cuman karena ketidaktahuan minimnya informasi tentang labiopalato ini ditunda operasinya. Mengingat usianya belum masuk waktu itu ya. Jadi Bapak daftar di usia berapa, Ramadan? waktu itu masih sekitar bulan-bulan pertama dong kelahiran gitu. Disuruh tunggu sampai usia 3 bulan. Betul, 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan saya baru datang lagi untuk menindaklanjutinya. Berat badan 5 kilo, usia 3 bulan saya datang lagi ke rumah sakit dan dilakukan operasi waktu itu. Iya. Cuman kendalanya ada gagal bius gitu, kesulitan pembiusan waktu itu, sehingga operasi harus ditunda lagi gitu. Jadi harapan saya waktu itu ingin mendapatkan senyum baru bagi anak, terpaksa tertunda lagi.
Karena jadi 3 bulan berikutnya baru dilakukan operasi di Jakarta. Di Hayandra bareng dengan dokter berangkatnya juga waktu itu, saya masih ingat banget itu. Saya malah lupa loh, jujur kalau Pak Nurjaini nggak cerita nih saya lupa loh Ya, kejadian itu gitu. Waktu itu usia Ramadan berarti 6 bulan. 6 bulan saya nunggu ya di rumah sakit tersebut. Ya. Lalu saya ikut numpang di mobilnya dokter waktu itu. Jadi Bareng memang, iya. satu mobil bareng dengan dokter, berangkat bareng, dianterin sampai ke Jakarta gitu, dioperasi. Luar biasa banget gitu saya sebagai pasien itu ya. Terima kasih sih, banget. Iya, sama-sama Pak, terima kasih. Jadi kebetulan memang saya 2 minggu sekali dulu ya rutin Betul. ke Cikampek, ada rumah sakit di sana yang lalu kami itu rutin melakukan kegiatan bakti sosial sumbing. Kebetulan memang anak Pak Nurjaini Ramadan ini mengalami kesulitan bius. Memang kadang-kadang gitu ya Pak, kita sih pinginnya semuanya berjalan lancar ya, bayi sudah siap, umurnya benar, beratnya benar, bius. Terus saya sebagai dokter bedah plastiknya langsung operasi selesai gitu. Pinginnya kan gitu, itu idealnya kan Betul. seperti itu. Namun sayangnya kendala-kendala tuh banyak juga. Nanti kita akan share ya, mungkin di rekaman kita di YouTube. Hayandra akan men-share foto Ramadan waktu bayi ya. Nggak apa-apa ya Pak ya? Yes. Ya supaya kita semua juga paham apa sih yang menyebabkan waktu itu Ramadan tuh sulit dibius. Celahnya tuh lebar sekali. Ini sebenarnya di belakang saya nih ada nih di atas ya. Foto Ramadan saya pampang di klinik gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa gapnya tuh memang lebar sekali, tapi alhamdulillah terus operasi yang di Jakarta berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Iya. Dan kalau lihat foto afternya, saya senang sekali sih. Maksudnya luar biasa, alhamdulillah gitu bahwa Allah memberikan kemudahan sih di tengah operasi. Iya. Nah kalau itu kan pertama kali kenal sama Hayandra, terus kalau Alessa dipasang 6 ya. Iya. Lalu kalau Ramadan kebetulan saat itu teknologi 6 belum ada, jadi langsung dioperasi. Nah waktu itu terus Alessa operasinya umur berapa Bu? Saat itu operasinya umur 6 bulan. Akhirnya 6 bulan ya. Karena kan berat badannya lama gitu, Lama, mungkin ya. karena diasuh Jadi, orang juga kan. Itu cerita saat itu sampai ke saya dari suster kami, suster Suri ya. suster Saya yang harus baik. nyebut itu di sini karena saya berterima kasih sekali loh. Ibu ada di sini berkat obrolan suster Suri bercerita ke saya bahwa Alessa itu berat badannya tuh nggak naik-naik. Mungkin karena waktu itu dititip dan kondisi kan sulit ya untuk memberi susu gitu pada bayi yang celah bibir dan langit-langit ya. Jadi waktu itu tuh suster Suri itu concern sekali dan kasih tahu saya gitu, dokter nih gimana ya, kok bayinya tuh beratnya nggak naik-naik gitu. Iya, suster Suri. Ya, jadi saya ingat banget tuh cerita tentang Alessa dan sampai akhirnya menimbulkan ide gitu bagi Yayasan Hayandra Peduli untuk merekrut Bu Maya untuk bergabung bekerja di sini. Iya, itu berkat itu loh Bu, cerita itu. Iya, itu suster Suri pun nyangin ibu mau nggak kerja di sini. Jadi saya bersyukur banget ya kan Yesus gitu. Karena setelah Alessa habis operasi tuh, langsung saya ke sini, alhamdulillah ya gimana ya, anak saya juga beban saya berkurang gitu dong. Bisa bergabung di klinik sini dan kita jadi tarik keluarga juga ya si Ajeng ya, kakaknya Alessa kita tarik juga ke sini. Dan alhamdulillah sudah kami jadikan anak asuh sehingga bisa sekolah dengan baik, nggak perlu mikir ya uang sekolahnya ibu. Iya, berkat dokter. Aduh, dengar ceritanya tuh nggak tega ya, biar gimana kan ya tetap balik lagi lah. Saya juga seorang ibu yang punya anak, bayang gitu ya. Pingin jadi ini gitu, jadi dokter apa? Iya, si kakak pengen jadi dokter jadinya ya. pengen sekolah yang ini, ya udah alhamdulillah kan dia ngeliat kita dari pahit banget gitu dong, dari bertiga semua apa-apa ngurus bertiga. Iya. Luar biasa ya perjuangannya. Pindah ke sini udah bergabung jadi keluarga Hayandra. Iya. Ya, anak itu ya udah sehat, jadi punya semangat. Iya, dan Alessa karena setiap hari saya juga lihat perkembangannya karena ada di klinik ya. Jadi alhamdulillah saya sih ngelihatnya badannya sekol banget ya sebenarnya dan periang anaknya dan luar biasa sih, nggak ada kayaknya apa ya jejak-jejak kayak masa kemarin yang kelabu itulah kalau kita bisa bilang ya Bu ya. Itu tuh di anak ini insya Allah sih nggak
nggak berbekas lah. Semoga karena kita berharap masa depannya kan tentu lebih baik ya. Iya, Dok. Ya. Dan Ramadan ini anak Pak Nurjaini, saya setiap ketemu Pak Nurjaini karena Pak Nurjaini ini sekarang jadi bagian yang sangat penting dari Yayasan Hayanda Peduli, karena beliau ini lalu kemudian menjadi contact person Yayasan Hayanda Peduli, nggak pernah mau dibayar. Saya juga bingung gimana. Ini saya utang budi nih Pak sama Bapak, karena tiap kali ada pasien sumbing yang ketangkap sama beliau tuh didata dengan sangat cermat, diikutin usianya, diantar ke sini untuk operasi, lalu di follow up ya. Luar biasa sekali Bapak ini. Dan setiap kali ketemu saya tanya kalau tentang Ramadan tuh ceritanya luar biasa, berprestasi ya. Kita gitu ya. Iya. Apa aja tuh Pak prestasinya tuh di sekolah, apa aja tuh? Sesuatu yang dulu yang tidak sama sekali tidak terbayangkan Dok, Iya. oleh saya gitu, kalau saya bakal memiliki anak yang bermasa depan seperti ini ya, walaupun belum finish istilahnya. Iya. Tapi di sekolah dia tumbuh menjadi anak-anak yang normal gitu, seperti anak lainnya, suaranya jelas, dia percaya diri gitu, sehat anaknya. Banyak juga ikut dia kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, marching band dan lain-lain gitu, banyak. Menang Dan macam-macam ya. Saya dengar betul sekali. lomba-lomba menang. Dan langganan ranking 1 dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Jadi kalau saya berpikir ke belakang, saya nggak kepikiran bakal seperti ini. Jadi terbalik kalau misalkan dokter merasa berhutang budi kepada saya, pemirsa. Justru saya banyak berhutang budi kepada dokter, dan beliau adalah tutor saya, mentor saya. Saya bisa seperti ini karena beliau. Beliau yang luar biasa dengan talenta luar biasa bisa berbuat seperti ini. Mengapa kita tidak gitu? Itu yang terpikir oleh saya. Sehingga menurut saya berbuat sesuatu tidak menunggu kaya, tidak menunggu mampu, dan tidak menunggu bisa. Kita bisa berbuat sesuatu itu dengan bisa mistikal, bisa sosial, bisa material, juga bisa intelektual. Intelektual yang dimiliki oleh dokter bisa berbagi dengan bisa mengoperasi pasien-pasien labiopalato ya, dengan ribuan lah di sana. Mungkin donatur juga dengan kelebihan rezeki yang diberikan bisa menjadi donatur ya, dengan aset yang banyak lah mungkin istilahnya. Kalau saya yang tidak punya apa-apa, ya mungkin cara inilah cara bersosial, terus silaturahmi dengan orang gitu, mengunjungi pasien, lalu membawanya ke sini. Intinya mereka itu bahagia. Bagaimana caranya kita berbuat sesuatu untuk orang lain yang membahagiakan orang lain gitu. Lebih kurang seperti itu yang saya pikirkan gitu, yang terpikir di benak pikiran saya gitu. Dan lucunya nih Pak Nurjaini sering sekali berguru sama kami tim medis ya. Jadi beliau itu sering dipanggil dokter ya Pak. Betul. Saya malu sendiri kadang-kadang. Pak Nurjaini ini adalah seorang dokter, tapi bener loh Pak sebenarnya Pak. Dokter itu asal katanya kan bahasa Latin ya, docere gitu, bahasanya doser. Nah jadi doser ini artinya tuh guru loh Pak. Jadi sebenarnya Pak Nurjaini ini adalah seorang guru yang karena pengalamannya dan karena keingintahuannya terus-menerus untuk makin bisa, makin ngerti. Justru sekarang kan Bapak guru bagi orang lain yang mengalami hal yang dulu serupa ya dengan Bapak ya. Nah jadi Bapak tuh memang doser, Bapak memang guru, dokter. Aduh, terima kasih di atas ijazahnya. Jadi ijazahnya langsung real life. Jadi nggak pakai kertas lagi. Ya jadi sungguh luar biasa sih sebenarnya. Saya tuh memang bolak-balik berpikir juga tadi malam waktu mau rekaman ini pasti saya akan nangis berulang-ulang nih di tengah episode. Karena apa? Saya melihat bener ya perjuangannya orang tua tuh berkat Bu Maya bergabung sama kami gitu. Kalau yang tadinya mungkin kami Yayasan Hayanda Peduli sebagai tim medis mungkin hanya bersentuhan di hari H, ya hari operasi. Memang kami lihat sih orang tua bingung kan kalau bayi habis operasi berdarah nangis-nangis ya. Tapi kami kan nggak ngikutin cerita. Apakah sebelumnya apa sih yang terjadi ya, sedikit-sedikit ada yang cerita, tapi kan nggak bener-bener ngikutin kayak ibu gitu ya. Nah terus udah gitu ada nasofaringeal molding. Kami mulai bersinggungan dengan pasien jauh sebelum operasi. Ya, jadi umur baru lahir, kami udah kenal keluarga-keluarganya lengkap dengan cerita semacam ini. Ya, jadi sekarang sih saya mohon sebenarnya sama pemirsa yang nonton ini gitu ya, tolong sebarkan lah bahwa sumbing ini kan bukan penyakit kutukan ya, bukan kayak apa sih penyakit menular gitu.
ini hanya suatu kelainan bawaan lahir di mana si bayi itu tuh di kandungan ibu kebetulan macet nutup bibirnya. Dan kebetulan lagi kok di muka jadi kelihatan banget gitu kan. Tapi itu bukan hal yang perlu kayak orang tuh kayak aduh saya malu nih punya anak begini, saya buang aja atau gimana. Enggak, dia manusia juga. Dan operasinya kan cepet ya Bu ya? Cepet ya Pak? Cepet Mbak, paling 30 menit. 30 menit operasinya dengan bius paling 1 jam. Ya, dan masa depan anak ini akan bisa berubah. Hampir nggak kelihatan, kadang-kadang operasinya insya Allah kalau lancar ya, hasilnya bagus, perawatan post operasinya bagus, juga hasilnya bisa luar biasa bagus. Jadi tolong sekali lagi bahwa jangan menganggap anak-anak ini adalah suatu celaka, suatu musibah, sesuatu yang hina sehingga sampai keluarganya itu nggak mau ya menerima mereka tuh. Jangan. Ini hanya sedikit bibirnya tuh kurang nutup gitu. Ya, itu yang saya ingin tampilkan di sini, betapa sebenarnya perjuangan para orang tua ini ya yang patut dilihat gitu. Operasinya sebentar lagi. Dan abis itu apa yang terjadi Bu? Abis Alesa operasi gimana keluarga kira-kira terima nggak sekarang? Iya, baru ditegur. Iya, dan sekarang Baru pas setelah di sini main ke sini ke Buaran gitu. Manis lah gitu. Iya, jadi kan setelah sekarang kita udah ini sering pamit sama saya. iya, saya Untuk suka bisa, banget kalau mau ke Buaran iya, ya mau dong. ke rumah orang tua gitu. Iya. Nah, jadi setelah operasi terjadi kan nyatanya Alesa dianggap baik-baik saja. Iya. Mana anaknya lucu lagi, Iya. pintar, keriting seperti saya, mungkin ketularan karena di klinik. Dan Ramadan juga alhamdulillah karena orang tuanya support sekali sih, lingkungannya support, itu adalah berkah sih untuk Ramadan ya Pak. Jadi orang tua yang strong gitu, orang tua yang menerima dia, menyayangi dia dan berjuang untuk dia tuh luar biasa berkah sebenarnya untuk anak-anak ini. Dan saya yakin bahwa hal itu akan menular, mereka akan berusaha menularkannya lagi nanti ke orang lain. Saya bersyukur kakaknya Alesa adalah anak asuh kami ya, jadi itu yang saya perlukan Bu. Seseorang yang pernah berjuang dan merasa bahwa itu semua akan dia ubah untuk menjadi berkah untuk orang lain. Betul sih. Dia pengen jadi dokter, berarti dia ingin berbuat buat orang lain kan. Dia tidak menganggap suatu musibah yang dulu dia alami adalah suatu keterpurukan. Betul. Ya kalau misalnya banyak orang-orang seperti ini di Indonesia, saya yakin sih negara kita maju pesat. Amin. Mudah-mudahan amin. Iya. Jadi nggak hanya otak ya, tapi juga punya hati yang baik. Betul. Dan inilah yang tampak Pak Nurjaini di depan kamera, di depan rekaman ini. Saya berterima kasih sekali lagi untuk Bapak dan keluarga yang sudah meluangkan waktu dan dana pasti, karena Bapak nggak pernah mau diganti pendanaannya, dan energi. Dan kadang-kadang pakai acara mungkin nahan emosi karena ngejar-ngejar kami, jadwal baksos belum ada juga. Saya tahu itu, mohon maaf semuanya punya keterbatasan. Dan sampai follow up pasien, sampai menjawab pertanyaan dari orang-orang yang kebingungan di luar sana, saya terima kasih sekali. Ya saya nggak tahu lagi sih sebenarnya mesti ngucapin apa sih. Tapi mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Amin. Ya. Sekian tayangan yang penuh air mata ini. Tapi semoga ada yang bisa bermanfaat bagi pemirsa semua. Jangan lupa bahwa tayangan ini akan kami tayangkan di YouTube channel kami, yaitu Hayandra Channel, di minggu depan. Dan untuk rekaman ini ada di Instagram @klinik_Hayandra. Silahkan untuk follow Instagram kami. Dan kalau ada pertanyaan, boleh di DM ke situ. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Nurjaini, Sama-sama, Maya. Sama-sama, Semoga ya dokter. nanti ke depannya anak-anak ini, yang saya anggap anak-anak saya juga, ya bisa berprestasi dan mengubah Indonesia menjadi berkah. Insya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup acara hari ini. Bye there. Dadah. Alder.